mungkin, saudara ya, bagaimana mungkin itu ada umat Allah di Babel? Ya. Dan di bagian tambah ini, kita akan melihat itu, bagaimana ada umat Allah itu di mana? Di Babel. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah dan simbol Alkitab, kita pernah singgung berapa kali saya katakan ya, secara historis, Babel itu pertama kali muncul. Kata Babel itu muncul dalam Kejadian pasal 11. Kenapa di lembah Sinar orang-orang mendirikan yang kedua kita lihat apa? Menara Babel ya. Apa itu? Simbol kesombongan manusia. Manusia yang Tuhan sudah katakan aku tidak akan lagi menghancurkan bumi dunia ini dengan apa? Air bah. Tapi mereka pikir, mari kita buat nama bagi diri kita. Mendirikan menara dengan batu bata. Bukan batu yang kuat seperti yang Tuhan, simbol daripada Tuhan. Tapi mendirikan menara untuk sampai ke langit ya, supaya sampai ke langit supaya nama kita dapat dikenal. Jadi kesombongan manusia, simbol ketergantungan pada diri sendiri dan pemberontakan terhadap Allah, khususnya terhadap apa yang Allah telah firmankan. Itulah Babel pertama kali muncul dalam kitab 11 itu 6 yang pertama. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 13 berbicara tentang 666 ya. Kenapa? Karena 6 itu adalah angkanya manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6 ya. Jadi 6 yang pertama adalah apa? Dalam Kejadian 11. Di mana Babel kedua? Babel kedua itu muncul dalam kitab Daniel ya. Kemudian muncul Babel kuno ya dalam kitab Daniel ya. Babel menjadi sebuah kerajaan duniawi, Babel kuno. Terkenal karena penyembahan berhala, penindasan terhadap umat Allah, dan pengagungan manusia. Lihat dalam Daniel pasal 3, nah ini lihat. Bagaimana Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas. Ya. Dan dia memerintahkan supaya semua orang pada saat tanda dibunyikan akan menyembah patung tersebut. Kalau tidak, hukuman mati. Kalau tidak menyembah patung tersebut. Dan simbol patung, hukuman mati, dan lain sebagainya itu kemudian muncul lagi dalam Wahyu pasal 13. Itulah sebabnya 6 yang pertama itu di Kejadian 11. 6 yang kedua adalah Daniel pasal 3. Dan 6 yang ketiga, dan kalau Anda baca ayat terakhir dari Wahyu pasal 13 berbicara tentang bilangan manusia yang adalah 6, 6, dan 6. Jadi lengkap kemanusiaan yang penuh dengan kesombongan, ketergantungan pada diri muncul dalam Alkitab. Kita sudah pernah pelajari waktu yang lalu ini ya. Jadi itulah ya, Babel menjadi Babel kuno. Dan dalam kitab Wahyu dan dalam kitab Daniel dan Wahyu, Babel telah menjadi lambang sistem keagamaan palsu. Ya. Dia berdiri dari kerajaan, gabungan antara raja dan pemimpin rohani. Artinya gabungan antara negara dan agama. Ya. Itulah kekacauan, kacau kan kalau nanti kita akan lihat kacau sekali kalau negara dan agama itu bersatu. Ya. Jadi ada kalau kita lihat dalam sejarah, bukan hanya dalam sejarah gereja Kristen, tapi dalam sejarah mayoritas agama-agama kalau sampai bersatu, ya seperti saat ini di India ya misalnya, kalau Hindu nasionalis itu bersatu menjadi apa? Menjadi seperti, walaupun tidak secara resmi diangkat sebagai agama negara, maka orang-orang dengan agama lain itu akan apa? Akan dapat dianiaya kalau mereka tidak mau menurut aturan hukum agama yang bersatu dengan negara. Itu dilihat kita di India ataupun negara-negara lain yang mengagungkan atau menyatukan agama dan negara. Jadi inilah itu asal usulnya apa? Dari Babel. Raja Nebukadnezar, dia seorang raja, tapi dia memerintahkan orang untuk menyembah patung dirinya sendiri. Dia menjadi seorang apa? Pemimpin untuk seperti Allah yang harus disembah. Agama dan negara bersatu, ya. Harus disembah. Akibatnya yang berani menentang kekuasaan agama dan negara itu akan apa? Akan mendapatkan hukuman mati ya, dibuang ke dapur api seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Jadi Babel dari sejarah ya, dan dalam nubuatan sekarang kita lihat telah menjadi lambang sistem keagamaan palsu, penyembahan yang menyimpang, dan kekacauan rohani. Ya. Dan Babel di akhir zaman adalah sistem keagamaan yang telah jatuh, yang mencampurkan kebenaran dengan kesalahan. Ya. Firman Tuhan bilang A, tapi dia bilang, saya punya kuasa dari apa? Saya punya kuasa dari Tuhan untuk merubah apa yang Tuhan sudah katakan. Karena kuasa sudah diberikan kepada saya. Kita sudah pelajari waktu lalu. Ya. Bagaimana gereja abad pertengahan telah menyatakan ya, firman Tuhan katakan ya, perbaktian atau kebaktian itu adalah pada hari ke-7, pada hari Sabat. Tapi kami mendapatkan kuasa dari surga, sehingga kami rubah itu menjadi hari pertama, bukan hari ke-7. Itu apa? Itu satu hal yang memang sudah dalam sejarah. Saya sudah pernah bahas ya, dan pernah tunjukkan bukti-bukti pernyataan ya,
pernyataan dari gereja yang menyatakan bahwa mereka, gereja Katolik yang menyatakan bahwa mereka telah merubah ibadah yang tertulis dari dalam Alkitab. Ya. Kita sudah pernah lihat, nggak perlu lagi mungkin tunjukkan bukti-buktinya saat ini ya. Tapi karena kita sudah pernah lihat ya. Jadi mencampurkan kebenaran dengan kesalahan, meninggikan tradisi manusia di atas firman Allah dan bersekutu dengan kekuatan politik atau dengan kekuatan sekuler. Jadi inilah nubuatan. Tapi Babel yang dinubuatkan ini akan begitu berkuasa, itu akan akan jatuh. Wahyu 18, tadi kita sudah baca 1-4, tapi kita cuma mau baca sekarang ayat 1. Apa dikatakan Wahyu 18 ayat 1? Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan ini Wahyu 18 ayat 1 ini adalah pengulangan dari apa yang sudah tertulis dalam Wahyu 14 ayat 8. Sudah dikatakan. Malaikat yang kedua berbicara tentang apa? Tentang kejatuhan Babel tersebut. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata apa? Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Tapi sudah kita lihat sama sekali ya. Tentang kejatuhan daripada Babel disebutkan dalam Wahyu pasal 18 ayat 1 dan Wahyu 14 ayat 8. Tapi ini adalah bahasa yang juga sudah ditunjukkan kepada peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Kejatuhan Babel kuno, Babelnya Nebukadnezar itu sudah dinyatakan dalam kitab Yesaya. Sudah nubuat yang sama. Jadi kalimat yang sama juga. Yesaya 21 ayat 9 katakan. Sudah jatuh atau rubuh, jatuh itu rubuh ya. Sudah jatuh Babel. Dan segala patung berhalanya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Jadi kita lihat sini. Jadi Wahyu adalah apa yang akan terjadi nanti. Masih di depan kita. Sedangkan Babel di dalam kita yang ditulis dalam kitab Yesaya adalah apa yang terjadi di waktu yang lampau. Tapi bahasa yang digunakan baik yang sudah terjadi di waktu yang lampau dan apa yang akan terjadi di masa depan digunakan dengan tenses atau penggunaan bahasa yang sama, yaitu bahasa past tense. Artinya sudah terjadi, makanya digunakan kata sudah rubuh. Bukannya akan rubuh, tapi ditulis ini sudah rubuh. Jadi artinya Artinya kejatuhan Babel di masa depan yang dituliskan, yang dinubuatkan dalam Wahyu 18 dan Wahyu 14 adalah seperti kejatuhan Babel di masa lampau sudah pasti. Kepastiannya itu sangat pasti, tidak dapat dielakkan, tidak dapat diganggu gugat. Apalagi diyakinkan dengan 2 kali perkataan sudah rubuh. Jadi seperti saya pernah bahas waktu lalu ya, kalau ada acara pernikahan di zaman dahulu ya, kalau ada undangan ya, pernyataan sesuatu, biasanya disebutkan undangan itu diberikan 2 kali supaya kepastian memang betul-betul Anda itu diundang ya, Anda betul-betul diundang. Dan inilah 2 kali disebutkan sudah rubuh artinya sangat pasti pengulangan tersebut. Dan menggunakan lagi kata past tense, yaitu penggunaan kata masa lampau ya, sudah rubuh. Tidak heran seorang komentator Kristen Gregory Beale dalam komentarinya tentang dari kitab Revelation atau kitab Wahyu ya. Gregory Beale ini bukan orang Advent terus terang, bukan orang Advent, tapi ini dikatakan ya, kepastian tentang di halaman 893 dari komentarinya dikatakan kepastian tentang kejatuhan Babel di seluruh dunia di masa depan, kejatuhan Babel di seluruh dunia di masa depan berakar, ada akarnya, ada landasannya. Berakar pada fakta bahwa kejatuhan Babel kuno telah dinubuatkan. Kejatuhan seperti dinyatakan dalam Yesaya tadi. Kejatuhan Babel kuno telah dinubuatkan dengan cara yang sama dan penggenapannya telah terjadi. Kalau Allah, dengan kata lain, Allah sudah buat di masa lalu, maka di masa depan itu pasti Allah akan datang. Seperti kalau Yesus telah datang pada kedatangan yang pertama, maka kedatangan Yesus di kedatangan yang kedua itu sudah pasti juga ya. Jadi kenapa? Itu telah terjadi. Itu telah terjadi. Kemudian dilanjutkan. Yohanes dalam kitab Wahyu 18 ayat 1, Yohanes 14 ayat 8 tadi sudah rubuh Babel itu ya. Yohanes percaya bahwa Allah akan terus bertindak di masa depan sebagaimana ia telah bertindak di masa lalu. Nubuat dan penggenapan kejatuhan Babel di masa lalu
dipandang sebagai pola historis yang menunjuk ke depan pada kejatuhan Babel yang jauh lebih besar lagi. Jadi kalau di masa lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego terlepas dari dapur api, kalau Tuhan berkehendak, maka kita saat kita dihajar oleh Babel di masa depan, istilahnya ya, dihajar oleh Nebukadnezar di masa depan dengan kata lain, maka kelepasan yang lebih besar juga akan menjadi bagian kita. Kehancuran Babel di masa lalu yang hebat, pada saat Babel di masa depan yang kehebatannya mungkin lebih daripada kerajaan Nebukadnezar, dia juga pasti akan jatuh. Jangan pernah kita merasa bahwa aduh kita ini kecil sekali. Gimana ini kekuatan Babel di masa depan atau yang sekarang sedang terus berkembang ini. Seakan-akan itu begitu hebat. Gak mungkin kita dapat apa? Mengalahkan. Tapi firman Tuhan katakan itu akan apa? Itu akan dijatuhkan. Ya. Jadi Babel akan diadili, akan mendapatkan tuduhan dalam pengadilan ya. Berdasarkan alasan apa? Wah ini percampuran tiga hal, saudara. Percampuran tiga hal. Alasan agama, politik, dan ekonomi. Ya. Agama, apa itu alasan agama? Dia dituduh, dia diadili karena dia telah membuat penduduk bumi mabuk saat dia mencampur adukan kebenaran dengan kekafiran, dengan kesalahan. Sehingga menciptakan doktrin dan ajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tadinya hari perbaktian. Sampai murid-murid Yesus, hari yang diyakini oleh murid-murid Yesus adalah hari Sabat, hari ke-7. Tapi begitu Konstantin di abad ketiga menjadikan Kristen sebagai agama gereja, maka Konstantin pikir, aduh, supaya orang Romawi di kerajaan itu tidak kaget, tidak kagok, orang bilang ya, bagaimana kalau kita berbakti di hari Minggu? Bagaimana kalau kita berbakti di hari Minggu? Itu kan tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi itu yang telah dia buat. Dia telah mencampur adukan kebenaran dengan kekafiran, sehingga menciptakan doktrin dan ajaran palsu dari unsur agama. Agama dalam artian, oh kami adalah wakil Tuhan. Kami, agama ini adalah wakil Tuhan. Dan kami berhak untuk merubah firman Tuhan. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Tapi ini terjadi. Alasan agama, dia telah mencampur adukan kebenaran dengan kesalahan, sehingga memberikan apa? Menciptakan doktrin ajaran yang palsu. Yang kedua adalah alasan politik. Kenapa alasan politik? Bukan hanya dia memiliki kekuatan keagamaan yang menyatakan dirinya sebagai wakil Allah, tapi dia juga apa? Bukan hanya dia menjadi wakil Allah, tapi sekarang dia menyatakan dirinya sebagai wakil manusia, pemimpin para manusia. Memiliki apa? Pemimpin manusia dalam arti memiliki kekuatan politik. Bukan hanya kekuatan Allah yang dia katakan seakan-akan dia dapat dari Allah, tapi dengan kekuatan politik, dia merasa dia menjadi seperti raja. Ditunjuk oleh manusia, bukan hanya ditunjuk oleh Allah, tapi sekarang dia merasa ditunjuk oleh manusia untuk menjadi pemimpin manusia. Seperti orang Israel yang meminta raja di antara mereka. Jadi bukan itu saja. Untuk mencoba memiliki kekuasaan politik yang hebat, maka dia membawa tim-tim suksesi supaya semuanya menunjuk dia menjadi pemimpin dari para pemimpin. Ya. Pemimpin dari para pemimpin. Jadi dia semua kerajaan dunia itu berada dalam kekuasaannya. Dan ini terjadi dalam sejarah apa? Sejarah umat manusia di abad pertengahan, kepausan itu, dia memiliki kekuasaan politik. Raja-raja Inggris, raja-raja di Bavaria, di Jerman itu tunduk semua kepada apa? Kepada kepausan di Roma, di kerajaan Romawi ya. Yang bukan hanya kerajaan Romawi, tapi juga apa? Agama Romawi. Ya. Jadi semuanya tunduk. Ya. Dan kalau kita lihat mana sekarang, kalau misalnya saat ini ada presiden Amerika yang meninggal, coba Anda lihat, kalau ada presiden Amerika Serikat yang meninggal, seperti waktu lalu Jimmy Carter, berapa banyak pemimpin-pemimpin bangsa seluruh dunia itu datang ke Amerika untuk apa? Melayat. Nggak banyak, saudara. Tapi coba nanti kita lihat ya, bagaimana siapa yang akan dapat membawa semua pemimpin-pemimpin negara itu dapat apa? Melayat pada saat seorang pemimpin negara yang kecil itu meninggal. Anda saja akan lihat sendiri ya. Jadi itulah kenapa dia memiliki kekuasaan politik ya. Memiliki kekuasaan politik, semuanya menjadi kekuatan. Dan bukan itu saja. Demi apa? Demi keuntungan ekonomi. Dan ini poin berikutnya. Alasan ekonomi. Ia dituduh memperkaya para pebisnis dunia dengan apa? Dengan kekayaan dan apa? Kemewahan. Nanti kita akan lihat ayatnya, kita akan baca bagaimana ini ayatnya ini sudah kita lihat bagaimana kekuatan Babel ini yang menyerap kekuatan politik untuk dengan tujuan apa? Ekonomi ya.
Sedangkan kalau kita lihat ya, gabungan antara agama dan politik saja itu bahaya sekali. Apalagi kalau digabung dengan ekonomi, istilahnya ya. Kalau tiga-tiganya bergabung, waduh, udah habis-habisan lah. Seluruh dunia dikuasai ya. Ya, kalau agama dan politik mungkin hanya agama dan politik ya mungkin ada seperti di India saja. India dia memiliki kekuatan agama dan politik, tapi hanya bisa menguasai masyarakat apa? India. Tapi kalau sampai dia juga menguasai ekonomi dunia, waduh seluruh dunia itu akan apa? Datang berada dalam kuat kuasa daripada India yang seperti saya katakan tadi ya dengan perumpamaan bagaimana misalnya satu agama Hindu yang menjadi agama negara ya walaupun secara tidak tertulis telah terjadi di mana? Seperti di India. Anyway, coba kita lihat. Sedangkan gabungan antara agama dan politik itu sangat apa? Berbahaya. Seperti yang ditulis oleh Frank Herbert, penulis Amerika Serikat ya. Dia katakan bahwa ketika agama dan politik berjalan dalam kereta yang sama, maka para penumpangnya percaya tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Waduh, ya kita lihat ya negara-negara yang berasaskan agama, terus terang saja, negara-negara yang berdasarkan agama, maka bukan hanya orang-orang yang apa, ya orang-orang yang coba untuk melawan misalnya, melawan mereka itu, waduh, habis-habisan dihajar. Ya. Kita lihat saja seperti saya katakan tadi, India, Iran, atau negara-negara yang ada di Timur Tengah yang berasaskan apa? Agama dan negara. Semua yang berani untuk menentang, berarti bukan hanya menentang para pemimpin. Kamu bukan hanya menentang para pemimpin, tapi kamu juga menentang agamamu. Wah itu habis sekali itu, saudara ya. Jadi itu bahaya sekali. Itulah sebabnya Amerika Serikat itu konstitusinya itu membedakan antara agama dan negara. Nggak boleh disatu padukan. Kenapa? Karena seperti peristiwa abad pertengahan ya, menyebabkan para orang-orang itu lari, orang-orang Protestan itu lari dari Eropa ke Amerika Serikat karena mereka dianiaya di Eropa. Kenapa? Karena di Eropa agama dan negara bersatu menganiaya mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Larilah mereka ke Amerika. Dan di Amerika dibuatlah oleh para pionir atau pemimpin-pemimpin mula-mula Amerika Serikat yang membedakan antara agama dan negara. Nggak boleh bersatu. Kalau sampai bersatu, maka kaum minoritas dapat dianiaya seperti yang mereka alami di apa? Seperti yang mereka alami di Amerika, di orang-orang Amerika tadinya alami di Eropa. Jadi gereja tidak boleh bersatu. Itulah sebabnya Martin Luther berkata bahwa gereja harus diingatkan. The church must be reminded. Gereja harus diingatkan bahwa gereja bukanlah tuan, bukanlah penguasa, atau bukan pelayan dari negara. Melainkan hati nurani negara. Jadi gereja harus terpisah untuk menyatakan kepada pemimpin negara, aduh, Anda telah memiliki karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan seperti itu. Harus menjadi apa? Hati nurani dari negara. Itu seharusnya tugas gereja. Gereja, menurut Martin Luther ya, harus menjadi pemandu dan pengkritik negara dan bukan menjadi alat negara. Ya. Gereja menjadi alat negara. Jadi kalau para pemimpin itu kalau pemimpin itu sudah menjadi pemimpin agama seperti Nebukadnezar, dia pemimpin negara. Nebukadnezar pemimpin negara, tapi pada saat yang bersamaan dia pemimpin agama. Maka apa akibatnya? Waduh, siapa saja yang bertentangan dengan dia akan langsung masuk dalam dapur api. Ya. Masuk dalam dapur api. Jadi ini cukup apa? Sangat-sangat berbahaya. Ya. Gereja harus terpisah. Gereja harus terpisah, bukan menjadi alat daripada negara, ya, atau saling memperalat satu dengan yang lainnya. Jangan sampai memperalat. Nah, apalagi, ya, apalagi pada saat ini kalau misalnya kita lihat, apalagi kalau kita lihat sekarang ditambah dengan unsur apa? Kalau sekarang ditambah dengan unsur ekonomi, ya. Kalau sekarang ditambah dengan unsur ekonomi, bahaya sekali. Ini menjadi cintakan uang, ya. Kalau dia memiliki kekuasaan keuangan ya, dikatakan akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Kalau negara yang bergabung dengan agama dengan tujuan untuk menguasai uang atau ekonomi, maka itulah apa? Itu sangat-sangat berbahaya. 1 Timotius 6 ayat 8 bicara tentang hal tersebut. Alkitab sendiri juga katakan dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Dalam arti mamon sini adalah uang. Kita tidak dapat mengabdi. Ya. Kita dapat menggunakan uang, tapi jangan mengabdi diperhamba oleh uang. Dengan kata lain ya. Tapi inilah kejatuhan Babel. Mari kita lihat ya. Dengan Babel, maka raja-raja telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dan bukan hanya berkolaborasi antara agama dan negara.
Tapi ekonomi di situ. Wahyu 18 ayat 3 kemudian katakan, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, pemimpin negara, agama ya, agama bercampur dengan negara. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya. Nah, itu cinta akan uang ya. Pedagang-pedagang telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Jadi inilah kejatuhan daripada Babel. Ya. Alasan agama menyatakan dirinya seakan-akan menjadi menggantikan Allah sehingga menciptakan ajaran-ajaran palsu. Alasan negara, dia menggabungkan negara dan agama untuk memiliki kekuasaan yang mutlak. Dan yang ketiga, alasan ekonomi, dia membuat uang itu menjadi hal yang utama. Ekonomi, keuangan itu menjadi hal yang apa? Utama. Orang-orang akan apa? Dijadikan budak karena kekuatan ekonominya. Kekuatan ekonomi. Tapi begitu hebat ya. Seakan-akan kalau Anda satu negara yang merupakan negara agama, negara negara yang campur dengan keagamaan dan kekuatan ekonomi yang kuat. Waduh, siapa yang kira-kira bisa, yang kaum minoritas atau yang berlawanan, yang dapat apa? Melawan kekuatan tersebut ya. Tapi firman Tuhan tentunya katakan itu betul sekali. Kekuatan Babel itu begitu hebat karena dia kuasai negara. Raja-raja di bumi itu dia apa? Dikuasai. Bukan ekonomi di dunia itu juga dikatakan sini apa? Dikuasai. Itulah sebabnya akhir kekuasaan Babel yang besar tersebut hanya dapat terjadi bukan dengan kuat kuasa umat-umat Tuhan yang artinya ya, tapi hanya dapat terjadi dengan apa? Saat Yesus datang di kali yang kedua. Terus terang, hanya dapat terjadi oleh kekuatan surga. Pada saat hanya berakhir pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Kenapa? Ini yang terjadi. Ini kita lihat ya. Daniel 8 ayat 25 katakan. Daniel 8 ayat 25 katakan. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Babel itu akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Dibinasakannya. Ia juga akan bangkit melawan raja segala raja. Dia berani. Manusia sudah bertekuk lutut di hadapan Babel ini ya. Dia bangkit melawan raja segala raja. Mencoba untuk melawan Allah. Tetapi, ini dia. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Artinya dia akan dihancurkan dengan tangan Allah. Bukan dengan tangan manusia. Dia akan dihancurkan dengan tangan Allah. Seperti kalau Anda membaca nubuatan dalam Daniel pasal 2. Kerajaan demi kerajaan yang digambarkan dalam patung Raja Nebukadnezar dalam mimpinya. Hancur bangsa-bangsa tersebut ya. Siapa yang menghancurkan? Bukan dengan dirinya sendiri, tapi pada saat ada batu yang terlepas dari gunung. Ya, kerajaan Allah itu yang akan datang menghancurkan bangsa-bangsa ya. Menghancurkan bangsa-bangsa dalam dunia ini. Demikian juga dengan kehancuran Babel. Bukan dengan kuat kuasa manusia. Itulah sebabnya kita hanya terus bisa dapat bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan sajalah. Tangan Tuhan, bukan tangan manusia. Bukan tangan manusia yang akan menghancurkan Babel. Nah, tapi poin seperti kita lihat. Ada umat-umat Tuhan di Babel. Ya. Ada umat-umat. Wahyu 18 ayat 4 katakan apa? Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, umat Tuhan ada di Babel. Keluar daripada Babel. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Dengan kata lain, banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang percaya Yesus Kristus sekalipun ya, namun belum mengetahui sepenuhnya kebenaran Alkitab. Karena tradisi mereka katakan, wah kami sudah tradisinya ya sudah beribadah nih seperti yang kami lakukan ya, tapi bukan kebenaran Alkitab misalnya ya. Namun mereka belum mengetahui sepenuhnya kebenaran Alkitab. Mereka mungkin berada dalam sistem yang disebut Babel, sistem kekacauan. Karena kalau kita menyelidiki sejarah, seperti saya sudah katakan tadi, menyelidiki sejarah kenapa perbaktian itu jatuh pada hari pertama, itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah pelajari ya. Bukan dari sejak semula awal penciptaan manusia, itu Tuhan berhenti, Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan hanya hari ketujuh. Ya. Hari ketujuh. Tapi banyak yang berada dalam satu sistem yang disebut Babel yang tanpa menyadarinya. Tapi coba kita lihat ya. Ada umat-umat Tuhan di Babel. Dan ini bukan hanya ditulis dalam Wahyu 18 ayat 4, saudara. Bukan. Ini adalah satu pemahaman yang konsisten. Sejak ada di zaman dahulu.
Di zaman daripada Nabi Yeremia ya dikatakan, bicara Nabi Yeremia mengamarkan hal yang sama. Dalam Yeremia 51 ayat 6. Larilah dari tengah-tengah Babel. Keluar dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya. Supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Siapa yang disuruh untuk lari dari tengah-tengah Babel? Ayatnya yang ke-45. Yeremia 51 ayat 45 katakan apa? Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Ya. Keluar dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Jadi ada umat-umat Tuhan di Babel. Ya. Keluar dari Babel artinya keluar untuk memilih firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Bukan tradisi, bukan kepercayaan, bukan keyakinan yang dibawakan oleh pemimpin ya keagamaan dan negara yang bersatu tersebut. Bukan. Firman Tuhan yang harusnya menjadi otoritas tertinggi kita. Nah, pada saat kita diminta untuk keluar dari Babel, pada saat umat-umat Tuhan yang ada di Babel diminta untuk keluar, hal ini bukan kita merasa yang saat ini kita yang bawa firman Tuhan ini seperti saya kan saat ini, oh saya itu sudah lebih benar, saya sudah tidak lagi dalam di Babel, saudara, puji Tuhan untuk saya. Bukan begitu. Hal ini bukan soal merasa lebih benar, bukan. Tetapi sebuah undangan dari kasih ilahi untuk kita dapat menerima terang sepenuhnya. Siapa saja untuk dapat menerima terang sepenuhnya. Tuhan menghormati kehendak bebas. Pilihan-pilihan bebas yang kita miliki. Tuhan menghormati. Dan menuntun umatnya supaya secara bertahap menuju terang yang lebih penuh. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak ingin seorang pun binasa. Ya. Dia tidak ingin. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap umat-umat Tuhan yang masih ada di Babel, yang belum mengikuti seluruh otoritas Alkitab. Ya, seluruh kebenaran Alkitab. Tapi Tuhan sabar terhadap kita ya. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa. Bahkan mereka yang berada di Babel sekalipun ya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kiranya undangan ini membawa saudara dan saya ya, yang mempelajari firman Tuhan pada saat ini, memiliki kerendahan hati untuk menumbuhkan karakter Kristus. Menumbuhkan karakter Kristus agar saudara-saudari kita yang belum berada dalam kebenaran yang sepenuhnya dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga mereka berkata, wah ini ada yang berbeda dari umat-umat Tuhan ini. Ya, ada berbeda dari umat-umat Tuhan. Mereka tidak sama dengan dunia. Mereka tidak sama dengan orang-orang dunia. Mereka memiliki karakter keramahan, kasih, setia Kristus ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak seperti kegagalan bangsa Israel yang bersatu padu dengan bangsa kafir. Maka kita yang bisa berani tampil beda. Tampil beda karena adanya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Akan menjadi sarana untuk membawa saudara-saudara kita, umat-umat Tuhan lainnya yang masih berada dalam Babel, dalam sistem kekacauan untuk keluar. Dan bersama-sama dengan kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya bawa ini dalam nama Yesus.